Saya belum pernah menikah dan tak pernah akan menikah. Kenapa, Pak? Kok tidak akan pernah menikah? Sebenarnya saya sudah punya istri. Belum pernah menikah dan tidak akan menikah, tapi kok sudah punya istri? Maksudnya seperti apa? Istri saya itu sebenarnya makhluk halus atau gaib. Istri saya sebenarnya wujudnya manusia tapi berbadan ular. Orang-orang menyebutnya Nyai Blorong. Nyai Blorong. Iya. Jadi Pak Mistu ini punya istri Nyai Blorong. Benar. Aku lihat kamu. Ini bukan cerita biasa. Kalau kamu masih nonton, berarti dia juga lagi lihat kamu. Selamat datang di pojok kegelapan. Angin sore itu terasa aneh. Bukan karena kencang, tapi karena tidak bergerak sama sekali. Padahal dedaunan di atas kepalaku terlihat seperti ingin bergoyang, namun tertahan. Langkah kakiku terdengar jelas di jalan tanah. Terlalu jelas. Seolah-olah hutan ini mendengarkan setiap langkahku. Di sebelah kiri ada sungai. Airnya hitam. Bukan keruh, bukan coklat, tapi hitam seperti tinta. Dan yang paling mengganggu, tidak ada suara arus. Padahal airnya mengalir. Seolah sungai itu tidak ingin diketahui keberadaannya. Di sebelah kanan, kebun warga. Pohon durian, kopi, singkong, dan lain-lain. Normal. Terlalu normal. Dan justru itu yang membuat sisi kiri terasa salah. Dan pada saat mau ke sini, sempat berhenti di warung di ujung pedesaan sana. Orang di warung kopi tadi bilang, kalau ketemu orang tua di dalam hutan itu, jangan lama-lama. Aku tanya kenapa. Mereka tidak menjawab, hanya saling pandang. Lalu, salah satu dari mereka berbisik, dia tidak sendiri. Dari perkataan itu, aku jadi semakin penasaran. Pada saat memasuki hutan, hari sudah sore menjelang maghrib. Langit mulai gelap, dan hutan jadi lebih sunyi. Di tengah pepohonan, aku melihat gubuk itu. Tua, kayunya lapuk, atapnya hampir runtuh. Tapi tanah di sekitarnya bersih. Tidak ada daun kering, tidak ada ranting. Seperti setiap hari disapu, atau setiap malam. Seorang pria tua duduk di depan api kecil. Dia menoleh pelan, matanya terlalu tajam. Namanya Pak Mistu. Umurnya 60 tahun. Dan dia sudah tinggal di sini sejak umur 10 tahun. Sendirian. Orang tuanya dikuburkan tidak jauh dari sini. Di dalam hutan. Aku langsung merasa aku datang ke tempat yang salah. Kami mulai berbincang. Awalnya biasa saja. Tentang kebun, tentang hidup sederhana, tentang bagaimana dia bertahan sendirian. Aku bertanya, "Bapak tidak takut di sini sendirian?" Dia tersenyum tipis. "Saya tidak sendirian." Jawaban itu sederhana, tapi nadanya tidak. Aku mencoba tetap santai. Menanyakan tentang hewan. Dia bilang ada babi hutan, monyet, bahkan macan. Tapi tidak pernah mengganggu. Semua tidak pernah mengganggu. Lalu aku bertanya, "Kalau yang bukan hewan, Pak?" Dia diam. Api kecil di depannya tiba-tiba bergetar.
padahal tidak ada angin. Dia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Yang bukan hewan justru lebih sering datang." Suasana berubah. Hutan terasa lebih berat. Aku sebenarnya ingin berhenti bertanya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku bertanya, "Bapak sudah menikah?" Dia menjawab pelan, "Belum pernah." Aku mengangguk. Lalu dia menambahkan, "Dan tidak akan pernah menikah." Aku mulai bingung. "Kenapa, Pak?" Dia menatapku dalam. "Saya sudah punya istri." Jantungku langsung berdegup keras. "Tapi Bapak bilang belum pernah menikah." Jantungku langsung berdegup keras. "Tapi Bapak bilang belum pernah menikah." Dia mengangguk. "Istri saya bukan manusia." Dan sejak saat itu, aku tahu aku seharusnya tidak datang ke sini. Dia berdiri. "Kalau mau tahu, ikut saya." Aku ragu, tapi tetap mengikuti. Kami masuk lebih dalam ke hutan. Semakin jauh dari gubuk, suasana semakin sunyi. Aku mulai mencium bau amis, tapi busuk, seperti bunga yang membusuk. Tanah mulai lembab, langkah terasa berat, dan saat itulah aku sadar sesuatu. Suara langkah kami. Aku berhenti. "Pak, kita berdua kan?" Dia tidak menoleh. "Jangan berhenti." Aku mencoba mendengarkan lagi. Langkah. Pelan. Berat. Seperti sesuatu diseret di tanah. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih ada. Mengikuti. Semakin dekat. Aku mempercepat langkah. Dan tanpa sadar, aku sudah tidak tahu arah pulang. Kami sampai di sebuah sumber air. Airnya jernih. Terlalu jernih. Tapi di dasarnya gelap. Seperti tidak ada ujungnya. Di sekitar sumber ada abu dupa. Masih hangat. Padahal tidak ada api. Udara di sana dingin, tidak normal. Dan aku merasa sesuatu sedang memperhatikan kami. Dari dalam air, Pak Mistu berdiri di tepi air, lalu berkata, "Istri saya di sini." Aku menelan ludah. "Siapa, Pak?" Dia menatap air lama, lalu berbisik, "Nyai Blorong." Air itu langsung bergerak. Bukan riak biasa. Seperti ada sesuatu berputar di bawahnya. Aku mundur satu langkah. Panah di belakangku lunak, seperti baru digali. Ia cantik, tapi tubuhnya bukan bentuk manusia. Dan saat itu, aku melihatnya di permukaan air. Perlahan muncul sesuatu. Rambut panjang, mengambang, lalu wajah seorang wanita cantik, tapi matanya kosong, tidak hidup.
Dia menatapku langsung tanpa berkedip. Dan aku tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Seolah aku sudah terlambat untuk pergi. Oke guys, kalau kamu masih lanjut sampai di sini, coba dengarkan baik-baik. Dan kalau kamu sendirian sekarang, coba lihat ke sekelilingmu. Pastikan tidak ada yang memperhatikan. Kalau kamu berani, lanjutkan cerita ini. Dan jangan lupa subscribe. Karena setelah ini, semuanya akan berubah. Oke, kita lanjut. Setelah kejadian di situ, aku tidak ingat bagaimana kembali ke gubuk. Tahu-tahu, kami berdua sudah ada di gubuk rumah Pak Mistu. Aku diam agak bingung. Tapi beneran, aku tidak ingat sama sekali. Yang aku ingat, di sepanjang jalan, aku mendengar suara sesuatu merayap, mengikuti. Gak lama kemudian, kami lanjut ngobrol. Pak Mistu bercerita lagi tentang malam, tentang sumber itu yang berubah jadi istana, tentang bagaimana dia tidak pernah kesepian. Lalu dia berkata, dia bilang, kamu juga bisa tinggal. Aku membeku. Siapa? Istri saya. Sejak itu, aku merasa tidak nyaman. Seolah-olah aku bukan datang ke sana, tapi dipanggil. Kemudian aku pamit pulang, berjalan cepat keluar hutan. Tapi sebelum keluar, aku menoleh dan aku melihat sesuatu di antara pohon panjang, berkilau, dan perlahan menghilang ke tanah. Kalau kamu mulai merasa merinding, itu normal. Tapi kalau kamu mulai merasa ada yang mengikuti, itu tidak normal. Tekan like sekarang, karena semakin banyak yang sadar, semakin kecil kemungkinan kamu sendirian. Next. Sejak hari itu, aku tidak pernah nyaman. Setiap malam, aku mendengar suara air, padahal tidak ada sungai. Aku mencium bau dupa, padahal tidak ada yang membakar. Dan tadi malam, aku bermimpi. Aku berdiri di sumber itu, sendirian. Airnya tenang. Lalu, wajah itu muncul lagi. Kali ini, dia tersenyum. Matanya tetap kosong, tapi bibirnya bergerak. Dan aku mendengar suara itu. Tepat di telingaku. Aku sudah melihatmu. Kalau kamu sampai di akhir cerita ini, jangan lihat ke belakang. Karena tidak semua cerita berhenti saat selesai didengar. Subscribe sekarang, atau kamu akan sendirian saat dia datang.